Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 3. Kesepian. Keberadaan Kukuh yang berbaring di atas tandu sukses membuat warga kampung menautkan pandangan mereka ke arahnya. Mereka yang kebanyakan kaum ibu-ibu yang tengah menjemur padi pun menyempatkan untuk menghampiri Prasojo dan Parmin untuk mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Tidak hanya kumpulan ibu-ibu yang tengah berkutat dengan jemuran gabah. Bapak-bapak yang baru saja mengasah sabit pun juga rela mengabaikan benda tajam itu hanya untuk bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan pemuda yang terbaring di atas tanduk itu. Loh, ini ada apa, Pak? Mengapa Pak Prasojo dan Parmin memanggul seseorang? Seorang bapak yang hanya mengenakan kolor hitam dan bertelanjang dada seakan begitu penasaran melihat Kukuh yang ditandu. Oleh karenanya belum sempat mengenakan baju, lelaki itu buru-buru menghampiri Prasojo dan Parmin. Mungkin ia takut jika sampai ketinggalan hot news perihal pemuda di atas tanduk itu. Pak, biarkan saya membawa nak Kukuh ini ke rumah saya terlebih dahulu. Untuk apa yang sebenarnya terjadi besok malam atau mungkin lusa, silahkan Bapak dan warga yang lain berkumpul di pendopo. Di sana kita akan sama-sama mendengarkan cerita dari Nak Kukuh sendiri tentang apa yang dialaminya. Untuk saat ini, biarkan Nak Kukuh mengistirahatkan tubuhnya terlebih dahulu, sembari memulihkan tenaganya. Lihatlah, dia nampak begitu tidak berdaya. Dengan bijak, Prasojo mencoba untuk memberikan pengertian kepada salah satu warganya. Bukan apa-apa. Prasojo hanya khawatir jika sekali saja ia menanggapi pertanyaan warganya ini, pastinya akan muncul berbagai pertanyaan lain, hingga pada akhirnya Kukuh tidak bisa segera beristirahat. Warga yang berkumpul hanya bisa saling melempar pandangan. Sejatinya mereka sudah sangat tidak sabar untuk mengetahui apa yang terjadi dengan sosok pemuda yang berada di atas tanduk itu. Pemuda yang wajahnya terlihat begitu tampan khas orang-orang Timur Tengah, dengan jambang tipis yang menghiasi wajah, seakan menjadi daya tarik tersendiri, membuat siapapun tidak jemu untuk memandang. Oh, baiklah kalau begitu Pak, besok saya akan mengajak beberapa warga untuk datang ke pendopo. Saya benar-benar penasaran apa yang terjadi dengan pemuda ini. Pak Prasojo, seandainya membutuhkan beras, sayur, atau apapun bisa langsung datang kepada saya. Akan saya berikan untuk bisa membantu pemuda tampan itu, sehingga ia bisa bertah berada di kampung kita ini. Prasojo begitu terenyuh melihat antusiasme warga yang begitu bersemangat dalam membantu Kukuh. Bahkan mereka nampak begitu welcome dengan keberadaan lelaki itu. Meski kehidupan warga begitu sederhana, bahkan cenderung pas-pasan, namun rasa empati terhadap sesama dan jiwa sosial mereka terlihat begitu kentara. Entah apa yang membuat mereka begitu welcome, mungkin karena wajah si pemuda yang terlampau tampan itu. Bisa saja jika wajah Kukuh di bawah kata sandal, tidak akan seantusias ini mereka menyambut kedatangan Kukuh. Memang benar, di mana-mana wajah tampan dan rupawan benar-benar bisa membuat lupa daratan bagi si penikmat rupa. Terima kasih banyak untuk kebaikannya ya Bu. Nanti seumpama saya memerlukan sesuatu, saya akan langsung datang ke rumah sampean. Tidak ingin melukai hati salah satu warganya yang sudah berniat baik, Prasojo memberikan jawaban yang sama sekali tidak menyeratkan sebuah penolakan. Sebagai kami tua, ia memang harus banyak belajar, ngomong, sehingga apa yang terucap dari bibirnya tidak ada yang menyinggung atau melukai hati si lawan bicara. Pada akhirnya Kukuh tiba di teras rumah Prasojo. Dengan perlahan ia diturunkan dari atas tandu dan diletakkan di sebuah kursi dari bambu yang berada di teras. Kalau begitu saya permisi pulang ya Pak, takutnya Mas Heru sudah tiba di rumah.
Lingga yang sedari tadi berjalan mengekor di belakang punggung Prasojo dan Parmin pamit undur diri. Tanpa terasa hari telah merangkak ke sore. Itu artinya sudah terlalu lama jarak antara ia pulang berjualan jamu sampai ke kediamannya. Ia hanya khawatir jika sang suami sudah pulang dan tidak mendapati dirinya di dalam rumah. Baik, Nduk, hati-hati ya. Nak kuku biarkan di sini untuk mendapatkan perawatan. Iya, Pak. Lingga berbalik badan. Ia ayunkan tungkai kakinya untuk bersegera pergi dari kediaman Prasojo. Namun baru 3 langkah, tiba-tiba, Lingga, terima kasih banyak. Sering-seringlah datang kemari untuk menjengukku. Lingga hanya bisa tersenyum simpul, tanpa mengangguk ataupun menggeleng. Wanita itu pun bersegera pergi dari rumah Prasojo. Lingga menurunkan tenggok yang berisi botol-botol jamu dari punggung, meletakkannya di atas amben. Balai-balai dari bambu yang biasa untuk duduk santai, bahkan ada yang dipakai untuk tidur. Lingga mengeluarkan botol-botol jamu yang sudah tandas tanpa bekas itu. Berjalan ke belakang untuk mengangkat jemuran dan beberapa macam empon-empon mulai dari kunyit, jahe, sereh, kencur, dan lain sebagainya. Empon-empon itulah yang nantinya akan ia gunakan sebagai bahan dasar untuk membuat jamu. Kunyit asam, beras kencur, pahitan, cabai boyang, kunci suruh, uyup-uyup, sinom, kudu laos. Itulah varian jamu yang dijual oleh Lingga. Lingga membuka tudung nasi. Terlihat ikan asin, tempe goreng, dan sayur bayam yang pagi-pagi tadi ia tinggal. Untuk sarapan sang suami masih utuh, belum tersentuh sama sekali. Wanita itu pun hanya bisa membuang nafas sedikit kasar. Ternyata Mas Heru tidak makan sama sekali masakanku ini. Apa yang membuatnya tidak mau makan masakanku? Lingga sibuk bermonolog lirih. Ia ambil sendok makan, mencicipi sayur bayam yang ia masak, dan mencicipi lauk yang tersedia. Dengan penuh penghayatan, Lingga merasakan rasa masakannya ini. Mencoba mencari tahu apa mungkin masakannya ini tidak enak, sehingga membuat sang suami tidak sudi memakannya barang satu suap saja. Enak, tapi mengapa Mas Heru sama sekali tidak makan? Sebenarnya apa yang terjadi? Mengapa dia seakan tidak mau untuk menyentuh semua yang aku berikan? Lagi-lagi Lingga terjebak dalam pikirannya sendiri. Pertanyaan demi pertanyaan berputar di kepala, seakan menuntut untuk ditemukan jawabannya. Namun tetap saja, hanya kebuntuan yang ia dapatkan. Sepersekian menit, Lingga nampak hanyut dalam pikirannya sendiri. Namun setelah itu kesadaran dapat ia rengkuh kembali saat teringat bahwa masih banyak yang harus ia kerjakan. Bersih-bersih rumah, memberi makan ayam, dan mengisi bak mandi. Lingga biarkan saja sayur dan lauk itu teronggok di atas meja. Ia lanjutkan pekerjaannya dengan memberi makan ayam dengan campuran nasi aking dan bekatul. Riuh suara ayam terdengar saat Lingga memasuki sebuah lahan yang tidak terlalu besar, yang sudah dipagari oleh jaring-jaring. Dengan cara seperti itu, ayam-ayam peliharaan Lingga bisa bebas berkeliaran tanpa khawatir lepas ataupun melarikan diri. Sedangkan di sudut lahan ada peranjen yang memanjang dan diberi sekat sebagai tempat ayam betina mengerami telurnya. Seakan paham bahwa mereka akan diberi jatah makan oleh si pemilik. Puluhan ayam mulai dari ayam jago, ayam betina, dan ayam derek. Masih remaja, berlarian ke arah Lingga. Tidak sabar untuk segera menikmati santap sore mereka. Sehat-sehat dan cepat besar ya kalian semua, agar nanti aku bisa memiliki peternakan ayam kampung, sekaligus menjadi pengusaha jamu tradisional yang bisa masuk ke pasar internasional. Seakan mengerti dengan apa yang diucapkan oleh Lingga, ayam-ayam itu mengeluarkan suara dan terdengar bersaut-sautan. Hal itulah yang membuat Lingga tersenyum lebar. Mungkin dengan cara seperti ini, ia bisa mengusir rasa lelah dan sepi. Ayam-ayam peliharaannya ini sudah seperti sahabat setianya, yang selalu ada di kala ia kesepian, karena sering ditinggal pergi oleh sang suami. Sayup-sayup terdengar deru suara mesin motor yang berhenti depan rumah.
Lingga yang memang sudah begitu menantikan kepulangan sang suami, ia tinggalkan begitu saja aktivitasnya memberi makan ayam dan bergegas ke halaman depan untuk menyambut kepulangan Heru. Mas baru pulang. Mas Heru bersih-bersih dulu, setelah itu aku bikinin kopi ya. Lingga mengulurkan tangannya untuk meraih telapak tangan Heru, seperti seorang istri yang menyambut kepulangan sang suami, dengan mencium punggung tangannya. Namun sayang seribu sayang, Heru justru menepis uluran tangan Lingga. Tidak perlu, aku hanya pulang sebentar untuk mengambil sesuatu yang tertinggal. Setelah ini aku akan pergi lagi. Dengan ketus dan memasang wajah jengah, Heru menanggapi ucapan Lingga. Hal itulah yang membuat Lingga sedikit terperangah. Sampean mau kemana lagi? Bukankah baru saja tiba di rumah? Apa tidak ingin bersih-bersih badan dan makan terlebih dahulu? Heru hanya tersenyum sinis. Tidak, masakanmu tidak enak. Lebih baik aku makan di tempat lain. Tanpa banyak berbicara lagi, Heru mengayunkan tungkai kakinya untuk bersegera meninggalkan Lingga. Terlihat ia masuk ke dalam kamar dan mengambil sesuatu dari dalam lemari. Setelah itu ia kembali naik ke atas motor, menyalakan mesin dan pergi begitu saja meninggalkan halaman depan. Sedangkan Lingga hanya bisa menatap punggung sang suami yang semakin lama semakin hilang, ditelan oleh jalanan dengan tatapan nanar. Seakan tidak mampu untuk berucap, hanya ada senyum getir yang seakan menjadi sebuah isyarat bahwa ucapan Heru sungguh sangat melukai hati dan perasaannya. Baru pulang, pergi lagi. Apakah rumah ini hanya sekedar tempat untuk menyimpan pakaian dan menyimpan uang? Angin malam yang berhembus kencang membuat tirai putih di balik jendela yang terbuat dari kayu bergoyang. Hembusannya terasa dingin hingga menembus tulang. Dewi Malam pun enggan menampakkan wajah, menjadikan permadani langit tak bermandikan cahaya terang. Linggasari Andini, wanita berusia 25 tahun itu masih setia berdiri di balik jendela. Sesekali kepala wanita itu menyembul keluar, seperti tengah menunggu kedatangan seseorang yang istimewa. Ia mengusap-usap kedua lengan tangannya, tatkala udara dingin khas lereng gunung mulai merajam tubuh langsingnya. Hah, kemana perginya Mas Heru? Jam segini mengapa belum pulang? Padahal sudah sejak sore tadi ia pergi. Sorot mata Lingga tiada henti membidik sebuah jam yang menempel di sebuah bilik yang terbuat dari papan triplek. Bilik inilah yang menjadi kamar pribadinya bersama Heru, sang suami. Sebuah kamar yang sangat sederhana dan menjadi gambaran bagaimana kehidupan yang selama ini ia jalani. Hidup di sebuah desa yang berada di lereng gunung, yang identik dengan kehidupan yang sederhana. Jarum panjang tipis itu terus saja berdetak, dan jarum penunjuk jam dan menit semakin bergeser ke kanan. Tidak terasa jika saat ini sudah masuk pukul 11 malam, Lingga masih setia menunggu kepulangan Heru. Tanpa pernah ia tahu kapan lelaki itu akan tiba di rumah. Ia menutup jendela, ia putar tumitnya untuk bisa duduk di tepian ranjang. Tak mampu lagi menahan rasa kantuk yang mendarah, ia pun memilih untuk merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Namun baru saja ia akan memejamkan kedua matanya, tiba-tiba terdengar pintu kamar dibuka. Tak selang lama Heru memasuki kamar. Mas Heru. Rasa kantuk yang sebelumnya menyergap itu tiba-tiba saja menghilang saat Lingga melihat kepulangan sang suami. Tubuh yang sebelumnya terbaring di atas ranjang, ia paksa untuk bangkit kembali. Dan kini wanita itu berdiri tepat di depan tubuh Heru. Tidak seperti sore tadi di mana wajah Heru nampak begitu ketus dan seolah jengah saat memandang Lingga. Malam ini wajah Heru nampak lebih sumringah, bahkan nampak begitu manis. Lelaki itu tersenyum lebar di hadapan Lingga. "Apa kamu sudah tidur?" tanya Heru sembari melepas jaket kulit yang ia pakai, dan ia gantungkan di belakang pintu kamar. Lingga menggelengkan kepala. "Belum mas, baru saja aku ingin tidur. Namun aku urungkan saat melihatmu masuk ke kamar." Heru kembali tersenyum simpul. Ia rapatkan tubuhnya di tubuh Lingga. Ia belai wajah Lingga.
menyusuri tiap lekuk wajah sang istri dengan telapak tangannya. "Kamu cantik." Lingga tersipu malu mendapatkan perlakuan manis seperti ini dari Heru. Jantungnya tiba-tiba saja berdegup kencang tiada terkendali. Merasakan sensasi rasa yang selama ini ia damba sebagai seorang istri. 5 bulan menjadi istri Heru, baru malam ini ia merasa diperlakukan istimewa oleh sang suami. "Terima kasih, Mas." Jemari tangan Heru mengambil jepit rambut yang dipakai oleh Lingga. Hingga kini, rikmah hitam milik wanita itu pun seketika tergerai dan justru semakin memancarkan aura kecantikannya. "Aku ingin menikmatimu," ucap Heru dengan suara sedikit parau. Lingga semakin menunduk dalam. Suara Heru terdengar begitu sensual, sehingga membuat jantungnya semakin bertalu-talu. Mendadak, Lingga tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Heru memandu Lingga untuk duduk di tepian ranjang. Dengan perlahan, Heru merebahkan tubuh Lingga di atas tempat tidur itu. Namun baru saja ia akan melakukan penyatuan raga, tiba-tiba, "Gue, apa-apaan ini? Mengapa bau milikmu seperti ikan asin? Ih, menjijikan sekali." Tanpa banyak kata, Heru kembali memunguti pakaiannya dan kembali ia kenakan. Lelaki itu buru-buru pergi dari bilik kamar pribadi miliknya ini. "Mas Heru," teriak Lingga mencoba untuk menghentikan langkah kaki Heru. Namun tiada guna, Heru bahkan nampak mengabaikan panggilan Lingga. Heru membanting pintu kamar hingga menimbulkan suara yang terdengar memekak telinga. Sontak suara itu membuat tubuh Lingga terperanjat seketika. Sorot mata wanita itu memancarkan ekspresi ketakutan, rasa bersalah, dan ketidaktahuan akan apa yang sebenarnya terjadi terhadap Heru. Setiap akan melakukan penyatuan raga, lelaki itu selalu saja mengucapkan kata-kata bau ikan asin. Lingga juga turut memunguti pakaian yang berada di sisi ranjang, dan kembali ia kenakan. Ia hanya bisa terduduk lemas di tepian ranjang saat melihat respon Heru yang seperti seseorang yang jijik kala mencium bau ikan asin. Wanita itu seperti larut dalam pikirannya sendiri. Sebenarnya, apa yang terjadi dengan Mas Heru? Mengapa dia selalu saja mengatakan bahwa milikku ini bau ikan asin? Padahal aku merasa bahwa milikku ini wangi, karena aku sering menggunakan ramuan air mawar dan daun sirih untuk membasuhnya. Tapi mengapa dia selalu mengatakan bau? Bersambung.